Halo, assalamualaikum teman-teman di Zulfar sekalian. Apa kabarnya kalian nih? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat semuanya ya. Untuk di video kali ini aku mau ngelanjutin tentang alur cerita di Rilis Ertugrul episode 8 part 2. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu ya guys. Oke deh, mari kita saksikan videonya. Di awal episode diperlihatkan Numan sedang mengunjungi Halime yang dirawat di istana. Umi Hair yang mengerti kekhawatirannya, ia berkata, "Jangan khawatir, Anda boleh datang kapanpun Anda mau Tuan Numan. Jangan lihat keadaan Halime sekarang. Dalam 1 atau 2 hari lagi dia pasti sudah bisa berjalan insya Allah." Numan hanya bisa berterima kasih padanya. Ketika Numan hendak pergi, tepat pada saat ia ingin membuka pintu, Emir Al-Aziz sudah membuka pintu kamar adiknya itu. Lalu Umi Hair mengenalkan Numan pada Emir Al-Aziz. "Ini Tuan Numan, ayah dari Halime." Emir Al-Aziz yang menyukai Halime terlihat antusias mengetahui Numan adalah ayah dari Halime, dan ia berkata, "Ini suatu kehormatan Tuan, saya datang untuk melihat keadaan tamu kita dan untuk mengunjungi adikku yang cantik." Lalu ia juga berkata, "Jika Anda ada waktu, saya akan sangat senang berbincang dengan Anda." Setelah mereka meninggalkan ruangan Laila, Emir Al-Aziz berkata pada Numan, "Saya merasa tidak nyaman membiarkan Anda di Aleppo tanpa tempat tinggal. Bagaimana jika saya menyiapkan kamar untuk Anda di istana, dan Anda bisa menemani anak Anda selama dalam perawatan?" Dan Numan yang merasa tidak enak dengan Emir Al-Aziz, ia berkata, "Yang mulia tidak perlu repot-repot." Tapi Emir Al-Aziz merasa tidak direpotkan. Numan pun pamit untuk pergi dari istana dan Emir Al-Aziz menunjukkan jalannya pada Numan. Ternyata dari kejauhan Esma mengamati Emir Al-Aziz dan Numan secara sembunyi-sembunyi. Ertugrul yang mengetahui bahwa Halime berada di istana, ia secara sembunyi-sembunyi menunggu Numan di dekat pintu istana. Saat ia melihat Numan keluar dari pintu istana, Ertugrul langsung menghampirinya. Lalu Ertugrul berkata padanya, "Pangeran, ini saya." Mereka bilang Anda pergi ke istana. Sambil mencari tempat yang aman untuk berbicara, Ertugrul melanjutkan, "Aku sangat mengkhawatirkanmu. Bagaimana kabarmu dan bagaimana kondisi Halime?" Numan yang mengetahui kekhawatiran Ertugrul terhadap Halime, ia menjawab, "Dia masih belum pulih sepenuhnya." Lalu Ertugrul yang mulai tampak cemas berkata, "Pangeran, Anda pasti tahu konspirasi yang terjadi di istana. Jauh lebih berbahaya dari luka Halime." Numan yang hanya mencemaskan keadaan anaknya berkata pada Ertugrul, "Kau benar Ertugrul, akan tetapi kondisi Halime sangat buruk. Dan beberapa saat yang lalu aku berbicara dengan Al-Aziz. Mereka sangat perhatian pada kondisi Halime dan mengusahakan kesembuhan untuknya. Aku pikir tidak apa-apa sementara waktu Halime berada di sana." Tapi Ertugrul tetap berusaha menjelaskan pada Numan, "Al-Aziz hanyalah boneka yang dikendalikan oleh para penjahat. Ini hanya akan membawa Anda dan Halime pada kondisi yang tidak menentu. Jika mereka tahu identitas Anda, saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan pada Anda dan Halime. Istana itu bagaikan lubang ular yang sangat berbahaya. Kalian harus pergi meninggalkan istana, percayalah." Lalu Numan yang percaya dengan kata-kata Ertugrul, ia berkata padanya bahwa ia akan segera membicarakannya dengan Al-Aziz. Lalu ia pun menanyakan rencana Ertugrul. Ertugrul pun berkata untuk tidak mencemaskannya, semua masalah akan selesai satu demi satu. Lalu ia pun segera pamit pada Numan. Dan di istana, Esma sedang membicarakan hal yang ia lihat tadi pada Nasser. Ia berkata, "Ada seseorang yang mengambil hati Al-Aziz. Dia ada di dalam kamar Laila, namanya Halime. Aku tidak tahu siapa dia dan dari mana dia berasal, tapi aku yakin Al-Aziz ke sana untuk bertemu dengannya." Lalu Nasser yang mendengar hal itu memberikan perintah pada Esma, "Jangan sampai lengah untuk mengawasinya, selalu awasi gerak-geriknya. Saat ini kita perlu kamu untuk mengendalikan Al-Aziz lebih dari sebelumnya. Kita perlu memastikan saksi-saksi palsu di sidang Atabey tidak buka mulut. Berhati-hatilah pada para pengawal sahabatin. Kami akan mengurus sisanya." Esma yang mulai cemas meminta Nasser untuk memastikan agar semuanya beres. Lalu di tempat persembunyian, Ertugrul dan lainnya sedang memikirkan bagaimana mereka menyelesaikan masalah mereka. Lalu Aikutluk bertanya pada Atabey, "Apakah Anda sudah memikirkan rencana selanjutnya Atabey?" Lalu Atabey yang belum menemukan rencananya, ia menjawab dengan pasrah, "Yang aku tahu saat ini, aku harus segera membuktikan bahwa aku tidak bersalah dan aku harus melakukannya di depan Al-Aziz."
Kemudian Ertugrul yang sudah menemukan rencananya pun berkata, ada sebuah ide yang terbesit di kepalaku Atabey. Anda ingat saksi-saksi palsu yang melawan Anda di pengadilan? Jika kita tangkap mereka, kita paksa mereka mengatakan siapa dalang dari semua ini. Atabey pun tampak senang mendengar rencana Ertugrul itu. Lalu Ertugrul dengan menggebu-gebu berkata pada Bamsi dan Doan, kita adalah ksatria suku Kai yang akan menghancurkan konspirasi mereka. Pertama, kita akan buktikan bahwa Atabey Sahabetin tidak bersalah. Kemudian kita akan mendapatkan rumah baru kita lagi. Lalu dengan muka yang serius, ia bertanya pada Aikutluk, apakah orang-orangmu ada di semua penjuru Aleppo, Aikutluk? Lalu Aikutluk mengangguk mengiyakannya. Lalu Ertugrul berkata, bagus, apakah kamu bisa menempatkan orangmu di istana? Bisakah kamu membawa kami masuk ke istana? Lalu Aikutluk yang merasa tidak yakin, ia menjawab Ertugrul, lebih mudah membawa Anda ke seluruh penjuru Aleppo. Tapi Ertugrul tidak menyerah, ia pun meyakinkan Aikutluk. Sulit, tapi bukan tidak mungkin kan? Lalu Aikutluk menghela nafasnya dan membenarkan Ertugrul. Sedangkan di kastil pasukan Templar, Afsin Bey berhasil masuk ke dalam kastil dengan menyamar sebagai pendeta bersama temannya. Pada saat acara rohani, Afsin Bey diam-diam keluar dari ruangan itu untuk mencari keberadaan Turgut. Dalam perjalanan mencari keberadaan Turgut, ia bertemu dengan Yigit. Yigit yang menyadari kedatangan Afsin Bey yang sedang menyamar, ia hanya tersenyum dan juga sebaliknya. Lalu di Aleppo terlihat Esma menemui seseorang yang mana ia adalah salah satu saksi dari persidangan Atabey Sahabetin. Pada awalnya mereka saling menggoda satu sama lain, namun setelah itu Esma membunuh orang tersebut. Lalu di kastil pasukan Templar, Afsin Bey berhasil menemukan Turgut. Supaya diizinkan menemui Turgut oleh para penjaga, ia berkata, aku ingin membebaskan jiwa-jiwa yang sengsara dengan sentuhan lembut Yesus. Biarkan aku lewat, nak. Lalu ia pun diizinkan untuk menemui Turgut. Tapi di sisi lain kastil ternyata Petruchio sudah mencurigai gerak-gerik dari Afsin Bey. Lalu ia juga keluar dari ruangan itu dan pergi menuju ruang bawah tanah. Pada awalnya Turgut tidak menyadari bahwa ia adalah Afsin Bey, sehingga ia marah dengan Afsin Bey. Tapi setelah Afsin Bey membuka tudungnya, barulah Turgut mengenalinya. Lalu ia berkata, Afsin Bey, apa yang kau lakukan di sini? Tapi bukannya menjawab pertanyaan Turgut, ia berkata sambil berbisik padanya, Turgut, sekarang bukanlah waktunya untuk mengobrol. Sambil melanjutkan perkataannya, ia memasukkan sebuah belati ke dalam saku belakang Turgut. Aku tahu kau dalam kesengsaraan, kami akan mengeluarkanmu dari sini. Lalu ia pun meninggalkan Turgut. Tapi sebelum sempat ia keluar dari ruangan itu, Petruchio bersama dengan tangan kanannya datang. Dan di sebuah kafilah, Sulaimansyah dan para rakyat suku Kai lainnya terlihat lesu dan sedih karena mereka tidak memiliki tanah baru. Lalu Deli Demir menghampiri para kesatria pembani suku Kai yang sedang duduk bersedih di depan perapian dan bertanya pada mereka, kenapa kalian terlihat sedih? Rahman pun menjawabnya, kami tidak ingin Tuhan kami melihat ini, tapi tidak jadi mendapatkan rumah di Aleppo membuat kami terguncang, Demir Usta. Perkemahan telah melalui banyak masalah dan ini bukan pertanda baik. Para kesatria bersedih karena hal tersebut. Lalu Deli Demir menjawabnya dengan tegas untuk mengingatkannya, kau lupa. Katakan bahwa kamu tidak lupa siapa kamu, atau kamu boleh lupa kepala suku kita, Sulaimansyah. Tapi bagaimana bisa kita lupa bahwa masalah yang menimpa kita dapat membuat kita menjadi seorang kesatria? Jangan tundukkan kepala kalian, bangkitlah. Lalu di tempat persembunyian Aikutluk datang. Lalu ia berkata, yang mulia, seorang saksi palsu, ia ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Lalu Ertugrul yang mendengar itu berkata pada Bamsi dan Doan, kita harus segera bertindak sebelum mereka membunuh saksi-saksi yang lainnya. Mari kita bangkit, Satria Kai. Namun sebelum Ertugrul pergi, Aikutluk memberikan informasi mengenai saksi lainnya dan ia berkata, selanjutnya pedagang Yahudi, saya sudah menemukan tempat persembunyiannya. Anda bisa menemukan di sebuah toko tua Ertugrul Bey. Lalu Ertugrul pun dan kesatrianya pergi meninggalkan toko Aikutluk. Akhirnya mereka pun tiba di toko tua yang dikatakan Aikutluk. Ertugrul dan kesatrianya pun masuk ke dalam toko itu, dan di sana ada seorang laki-laki tak bernyawa berbaring di atas sebuah kasur. Ertugrul tampak kecewa dengan hal tersebut, tapi masih ada seorang saksi lainnya yang sedang ditangani oleh Aikutluk, dan Ertugrul pun berharap bahwa ia tidak terlambat.
Tapi ternyata di sisi lain Aleppo, saksi terakhir yang dimaksud Ertugrul sudah berada di tangan Titus dan Nasser. Lalu seseorang datang menemui mereka. Titus pun bertanya padanya, "Ada apa? Sudahkah kamu membereskannya?" Orang itu pun menjawab, "Sudah tuan, tapi setelah saya keluar dari toko itu, orang-orang Turki itu, Ertugrul dan kawan-kawannya datang." Lalu Nasser yang khawatir bertanya padanya, "Apa mereka melihatmu?" Orang itu pun menjawab, "Tidak tuan, saya lari ke sini sebelum ada yang melihat saya dan saya pikir Anda harus segera tahu." Selang beberapa saat, saksi terakhir itu pun dibunuh oleh Nasser. Lalu Nasser memerintahkan pada orang itu, "Sekarang bentuk sebuah tim dari orang-orang terpercaya. Bawa mayat ini dan tunggu di tokonya. Setelah itu temui aku. Mari kita siapkan penyambutan yang meriah untuk Ertugrul dan kawan-kawannya." Dan orang itu pun mengiyakan perintah tersebut. Lalu di tempat persembunyian, Aykutlu tampak sedih dan berkata, "Kita gagal, kita datang terlambat. Kita kehilangan 3 saksi, sekarang bagaimana?" Lalu Ertugrul dengan muka serius berkata, "Di dalam hal yang kita pikir baik terkadang ada keburukan. Biarkan mereka berpikir bahwa mereka menang. Semoga ini kemudian membuat mereka menjadi lengah." Lalu ia bertanya pada Aykutlu, "Apakah jalan masuk ke istana sudah disiapkan, Aykutlu?" Aykutlu pun menjawab, "Sudah Bey, tapi sangat berbahaya. Masuk ke dalam istana seperti masuk ke dalam sarang binatang buas." Lalu Ertugrul yang tidak menyerah pun berkata, "Kita harus masuk, apapun resikonya, tidak ada jalan lain. Jika setiap orang menyelesaikan tugasnya, maka tidak akan ada masalah, percayalah." Ternyata Ertugrul bersama dengan kesatrianya dan juga Aykutlu sudah menyusun rencana agar mereka bisa masuk ke dalam istana. Pertama, Ertugrul seorang diri akan pergi ke toko saksi terakhir itu berada, berpura-pura bahwa ia tidak mengetahui kalau ia sedang di dalam perangkap Nasser dan pasukannya. Lalu ketika Nasser membawa hampir seluruh pasukan istana untuk menangkap Ertugrul, sehingga pengawasan istana melemah, Bamsi, Doan, dan Aykutlu masuk ke dalam istana. Lalu Ertugrul yang sudah menyadari kalau ia sedang dikepung, ia pun masuk ke dalam toko saksi tersebut, di mana di dalam toko itu sudah dinantikan oleh orang suruhan Nasser dan saksi terakhir yang sudah meninggal. Dan di kafilah, Sulaimansyah bersama Haime Ana, Dundar, Deli Demir, Aykis, dan juga Gokce sedang sarapan bersama. Lalu Deli Demir berkata, "Nauzubillah, ini tidak seharusnya terjadi jika Ertugrul datang dengan aman dan menyerahkan piagamnya, Bey." Lalu Sulaimansyah juga berkata, "Ada yang tidak beres dengan para penjaga tadi. Jelas terjadi sesuatu di Aleppo yang kita tidak tahu. Kita perlu masuk ke toko dan mencari tahu apa yang terjadi. Kita harus mencari cara untuk masuk ke Aleppo." Lalu Deli Demir menjawabnya, "Jika diizinkan, besok saya akan masuk sendirian ke Aleppo. Mungkin saya bisa mengatasi para penjaga." Lalu Aykis yang merasa khawatir dengan Turgut, ia juga mengajukan dirinya untuk ikut bersama Deli Demir. Sulaimansyah pun berkata, "Kita tidak tahu apa yang terjadi di Aleppo. Kita tidak bisa mengirimmu pada ketidakjelasan." Lalu Aykis menjawabnya, "Anda tahu yang terbaik, Bey. Tapi tidak ada yang akan mencurigai seorang gadis yang datang sendirian. Saya akan mengatakan bahwa saya berasal dari suku lain dan saya datang untuk mencari obat untuk penyakit ibu saya." Lalu Gokce pun juga meminta izin pada Sulaimansyah bahwa ia akan dengan senang hati menemani Aykis. Haime Ana yang tampak bangga dengan para wanita suku Kai itu berkata, "Wanita suku Kai ketika waktunya tiba, mereka bisa jadi sangat berani dan mereka juga bisa bertarung seperti kesatria, alhamdulillah." Mendengar perkataan Haime Ana, Sulaimansyah pun luluh dan ia pun berkata pada Deli Demir, "Deli Demir, bawa Aykis dan Gokce bersamamu. Mari berdoa untuk perlindungan dan rahmat bagi seorang ayah yang akan berangkat bersama anak-anaknya." Dan di istana Aleppo terlihat Esma sedang membawa sebuah nampan berisikan makanan. Lalu ia memasukkan sebuah cairan ke dalam makanan tersebut. Ia pun beranjak dari tempatnya, lalu bertemu dengan Aykutlu yang menyamar sebagai pengawal. Esma pun berkata padanya, "Aku akan pergi ke kamar Sultana Alayla. Alhamdulillah nafsu makan tamu kita sudah kembali. Aku membawakan makanan untuknya." Lalu ia pun pergi menuju kamar Layla. Dan di sisi Ertugrul, orang kepercayaan Nasser itu pun menunjuk mayat yang tergeletak itu, lalu berkata pada Ertugrul, "Kau mencari itu?" Lalu Ertugrul dengan tegas berkata,
"Tidak, aku datang untuk memenggal kepalamu." Lalu tiba-tiba dari balik pintu seorang prajurit menyerang mereka dan datang yang lainnya. Ertugrul berhasil mengalahkan mereka. Lalu orang kepercayaan Nasser itu berkata, "Di sini keadilan akan terwujud. Siapa yang telah membunuh salah satu dari pedagang penting Aleppo dan yang membunuh para pengawal istana tidak akan dibiarkan pergi tanpa dihukum. Kamu seperti burung yang terbang ke dalam perangkap yang telah kami siapkan." Lalu Ertugrul berkata padanya, "Ketika kamu tidak bisa memburu burung, cukup beri saja makanan. Sambil kau menangkap burung, kau menjadi mangsa serigala." Ketika itu, Nasser bersama dengan pengawalnya mengepung Ertugrul dengan pedang mereka. Sedangkan di istana, Bamsi, Doan, dan Aykutlu berhasil menangkap Esma. Nasser yang merasa menang berhasil mengepung Ertugrul, ia pun memberi perintah pada prajuritnya, "Tangkap orang yang telah membunuh para saksi yang mengatakan kebenaran dan telah membunuh para kesatria yang mulia." Lalu Ertugrul yang berhasil dengan perangkapnya, ia berkata pada Nasser, "Ketika melihat prajurit sebanyak ini, aku khawatir dengan keamanan istana. Bagaimana pendapatmu, Nasser? Dapatkah rencana Ertugrul berhasil dengan mengorbankan dirinya? Mari kita saksikan di episode selanjutnya."